Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Hilal Darmansyah, NIM 19059081. Pada tugas kali ini saya akan menjelaskan konsep dan ruang lingkup manajemen risiko. Yang pertama yaitu pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses identifikasi, analisis, mengendalikan, dan evaluasi dalam upaya menghindari atau meminimalkan risiko yang ada dalam suatu bisnis. Bahkan, jika memungkinkan, risiko yang ada harus dihilangkan. Dengan proses tersebut, diharapkan bisnis perusahaan dapat berjalan dengan baik dan mampu bertahan walau dihadapkan dengan berbagai risiko dan kompetitor. Coba bayangkan, jika perusahaan tidak dapat melakukan kelola risiko dengan baik, tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Yang selanjutnya yaitu tujuan manajemen risiko. Tujuan manajemen risiko yaitu yang pertama, melindungi perusahaan. Seperti yang dibahas sebelumnya, konsep risiko muncul untuk melindungi sebuah bisnis agar bisa bertahan dari berbagai tantangan dan masalah yang harus dihadapi oleh perusahaan. Setiap tantangan dan masalah bisnis dapat memberikan dampak dengan tingkat yang berbeda-beda, mulai dari dampak yang terendah hingga yang tertinggi, seperti saat pandemi corona ini. Untuk menekan risiko yang harus diterima perusahaan, dibuatlah manajemen risiko ini, sehingga kerugian atau risiko yang harus ditanggung perusahaan bisa diminimalisir hingga serendah mungkin. Bahkan, pengusaha dapat menetapkan sampai sebesar apa risiko yang dapat mereka toleransi. Tujuan manajemen risiko yang kedua yaitu membantu pembuatan kerangka kerja. Adanya manajemen risiko akan memudahkan pemilik usaha untuk membuat kerangka kerja perusahaannya. Adanya tujuan manajemen risiko menjadi asumsi bagi pemilik usaha atau manajemen untuk sistem kerja yang efektif dan efisien. Sebagai contoh, adanya manajemen risiko membuat pemilik usaha menciptakan SOP yang sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya financial loss. Pengusaha juga bisa membuat sanksi-sanksi bila terjadi kondisi yang merugikan perusahaan. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kinerja bisnis. Adanya manajemen risiko secara otomatis akan mendorong pemilik usaha atau manajemen yang telah diberikan kewenangan untuk bertindak proaktif atau mengurangi potensi terjadinya risiko. Dengan sistem kontrol yang terus berjalan, manajemen akan sangat mudah menemukan masalah-masalah di lapangan yang kedepannya dapat menjadi bahan evaluasi serta perbaikan secara terus-menerus. Kondisi tersebut akan mendorong kinerja perusahaan untuk semakin efektif dan efisien. Yang keempat, yaitu sebagai pengingat. Manajemen risiko juga bisa menjadi pengingat bagi setiap elemen bisnis agar berhati-hati setiap kali menjalankan pekerjaan. Kehati-hatian ini akan mengurangi risiko kesalahan proses kerja yang bisa berdampak pada kerugian baik secara waktu, tenaga, maupun finansial. Yang selanjutnya yaitu fungsi pokok manajemen risiko. Fungsi manajemen risiko mencakup menemukan kerugian potensial dan mengevaluasi kerugian potensial. Menemukan kerugian potensial yaitu berupaya menemukan atau mengidentifikasi seluruh risiko murni yang dihadapi oleh perusahaan. Sedangkan mengevaluasi kerugian potensial yaitu melakukan penilaian terhadap semua kerugian potensial yang dihadapi oleh perusahaan. Yang pertama yaitu menemukan kerugian potensial. Artinya, berupaya untuk menemukan atau mengidentifikasi seluruh risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Yang kedua yaitu mengevaluasi kerugian potensial. Artinya, melakukan evaluasi dan penilaian terhadap semua kerugian potensial yang dihadapi oleh perusahaan. Yang ketiga, memilih teknik atau cara yang tepat untuk menentukan suatu kombinasi dari teknik-teknik yang tepat
guna mengulangi kerugian. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen risiko. Ruang lingkup manajemen risiko yang pertama yaitu penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya. Menetapkan strategi, kebijakan organisasi, dan ruang lingkup manajemen risiko yang akan dilakukan. Yang kedua, yaitu identifikasi risiko. Identifikasi risiko yang berisi tentang mengidentifikasi apa, mengapa, dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya risiko untuk analisis lebih lanjut. Yang selanjutnya yaitu analisis risiko. Dilakukan dengan menentukan tingkat probabilitas dan konsekuensi yang akan terjadi. Kemudian, ditentukan dengan risiko yang ada dengan mengalihkan kedua variabel tersebut. Yang selanjutnya, evaluasi risiko. Membandingkan tingkat risiko yang ada dengan kriteria standar. Setelah itu, tingkatan risiko yang ada untuk beberapa hazard dibuat tingkatan prioritas manajemennya. Jika tingkatan risiko ditetapkan rendah, maka risiko tersebut masuk ke dalam kategori yang dapat diterima dan memungkinkan hanya memerlukan pemantauan saja, tanpa harus melakukan pengendalian. Yang selanjutnya, yaitu pengendalian risiko. Melakukan penurunan derajat probabilitas dan konsekuensi yang ada dengan menggunakan berbagai alternatif metode. Bisa dengan transfer risiko, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu pemantauan dan telaah ulang. Monitor dan review terhadap hasil sistem manajemen risiko yang dilakukan serta mengidentifikasi perubahan-perubahan yang perlu dilakukan. Yang selanjutnya, koordinasi dan komunikasi. Komunikasi dan konsultasi dengan pengambilan keputusan internal dan eksternal untuk tidak lanjut dari hasil manajemen risiko yang dilakukannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.